Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Ahmad Rizko Khalid Syafiuddin, Julia Agustin, dan Galih Adin Perdana. Berikut adalah tugas kami dari mata kuliah kajian Al-Quran dan Tafsir berbasis teknologi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Eka Prastiawati Magister Usuluddin. Dan kami memilih mengangkat tema yaitu gender equality atau kesetaraan gender. Berikut penjelasan dari kami. Pengertian dasar gender, bahwa kodratnya manusia itu dilahirkan sebagai laki-laki dan perempuan, yang dimana gender itu diikuti dengan sifat, atribut tubuh secara dasar dan sisi maskulin atau feminim. Lalu apa sih perbedaan gender dan seks itu? Jika gender adalah isu sosial yang bisa berubah-ubah sesuai keadaan dan pergaulan, seperti laki-laki yang merubah dirinya menjadi perempuan ataupun sebaliknya. Sedangkan seks itu isu biologis yang tidak bisa diubah, di mana baik laki-laki maupun perempuan itu saling membutuhkan untuk menyalurkan hasratnya. Lalu, kapan sih gender itu tidak menjadi sebuah permasalahan? Yaitu jika diperlakukan secara adil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Untuk memahami ketimpangan gender secara utuh, penting untuk menelaah faktor-faktor penyebab yang melatar belakanginya. Ketimpangan gender bukanlah kondisi yang terjadi secara alami, melainkan hasil dari konstruksi sosial, kebijakan, dan situasi ekonomi yang berlangsung dalam jangka panjang. Yang pertama adalah budaya patriarki. Budaya patriarki masih mengakar kuat dalam banyak masyarakat. Praktik seperti kawin paksa, pernikahan usia dini, serta stereotip peran gender. Misalnya anggapan bahwa laki-laki berperan di ruang publik, sementara perempuan dibatasi di ranah domestik. Maka, hal ini menciptakan ketidakseimbangan relasi kuasa. Pola pikir ini membentuk ketidakadilan sejak dini dan diwariskan lintas generasi. Kedua, rendahnya komitmen terhadap kesetaraan gender. Kesetaraan gender seringkali belum menjadi prioritas utama dalam kehidupan sosial maupun kebijakan publik, yakni minimnya keseriusan dalam mengintegrasikan prinsip keadilan gender yang menyebabkan berbagai program pembangunan belum sepenuhnya berpihak pada kelompok yang rentan terhadap diskriminasi. Yang ketiga, kurangnya sensitivitas gender dalam pengambilan keputusan. Banyak keputusan baik di tingkat keluarga, institusi maupun negara dibuat tanpa mempertimbangkan perbedaan pengalaman dan kebutuhan berdasarkan gender. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan cenderung bias dan tidak mampu menjawab persoalan ketimpangan secara menyeluruh. Yang keempat adalah faktor ekonomi dan kemiskinan. Kondisi ekonomi yang lemah sering mempersempit pilihan hidup seseorang. Dalam situasi kemiskinan, akses terhadap sumber daya menjadi tidak merata, sehingga memperbesar kerentanan terhadap eksploitasi dan ketidakadilan. Ketimpangan ekonomi ini kemudian beririsan dengan ketimpangan gender dan memperkuatnya. Yang kelima adalah keterbatasan akses pendidikan. Pendidikan merupakan fondasi utama bagi peningkatan kualitas hidup. Ketika akses pendidikan tidak merata, kemampuan individu untuk berkembang dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik menjadi terhambat. Ketimpangan pendidikan pada akhirnya memperpanjang siklus ketidaksetaraan. Berbagai penyebab tersebut kemudian melahirkan dampak ketimpangan gender yang nyata. Dampak tersebut antara lain keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kepemimpinan, serta munculnya praktik diskriminasi dan ketidakadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Ketimpangan ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menghambat terciptanya tatanan sosial yang adil dan inklusif. Dengan memahami akar penyebab dan dampaknya, diharapkan tumbuh kesadaran bersama bahwa ketimpangan gender adalah persoalan struktural yang membutuhkan perhatian serius dan solusi berkelanjutan. Permasalahan gender bukan hanya sekadar isu perempuan, melainkan persoalan kemanusiaan yang menyangkut keadilan, martabat, dan keberlanjutan masyarakat.
Oleh karena itu, diperlukan solusi nyata dalam permasalahan gender, seperti pemberian akses pendidikan yang setara, reformasi kebijakan publik yang berperspektif gender, pemberdayaan perempuan, serta kampanye sosial yang membangun kesadaran kolektif. Upaya-upaya ini bukan bertujuan untuk menyaingi laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil agar setiap manusia dapat tumbuh sesuai potensi terbaiknya. Sejak awal peradaban, perempuan telah memegang peran strategis dalam masyarakat. Dalam sejarah Islam, misalnya Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid bukan hanya dikenal sebagai istri pertama Nabi Muhammad SAW, tetapi juga sebagai pengusaha sukses di masanya. Kemandirian ekonomi, kecerdasan, dan keikhlasan beliau dalam mendukung dakwah Islam menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas besar sebagai agen perubahan. Harta dan keteguhan Khadijah menjadi fondasi kuat bagi berkembangnya Islam di masa-masa awal. Begitu pula Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang dikenal sebagai ulama hadis terkemuka. Keilmuannya menjadi rujukan umat hingga hari ini, membuktikan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam transmisi ilmu pengetahuan dan pembentukan peradaban. Kehadiran Aisyah menunjukkan bahwa pendidikan bagi perempuan bukan hanya penting, tetapi juga membawa manfaat luas bagi masyarakat. Kemudian, dalam konteks kebangsaan, Indonesia memiliki banyak figur perempuan tangguh, seperti Cut Nyak dan Cut Mutia. Mereka bukan sekedar pahlawan dalam arti simbolik, tetapi juga pejuang sejati yang mempertaruhkan jiwa demi kemerdekaan dan harga diri bangsa. Keberanian dan keteguhan mereka menegaskan bahwa cinta tanah air dan semangat juang tidak mengenal batas gender. Demikian pula Ratu Kalinyamat, seorang pemimpin perempuan dari tanah Jawa yang dikenal berani dan tegas dalam mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Kepemimpinannya menunjukkan bahwa perempuan mampu mengambil peran strategis dalam ranah politik dan pemerintahan, bahkan di tengah budaya patriarkal yang kuat. Dari berbagai contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan perempuan bukanlah konsep baru, melainkan nilai yang telah hidup dalam sejarah, agama, dan budaya kita. Tantangan saat ini adalah bagaimana menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam kebijakan, pendidikan, dan praktik sosial yang adil dan manusiawi. Dengan memberikan ruang yang setara bagi perempuan untuk belajar, berkontribusi, dan memimpin, masyarakat tidak kehilangan apapun. Justru sebaliknya, masyarakat akan menjadi lebih kuat, inklusif, dan berkeadaban. Sebab ketika perempuan diberdayakan, yang tumbuh bukan hanya individu, tetapi juga keluarga, komunitas, dan masa depan bangsa. Dalam Al-Quran, isu ini juga diangkat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Yaitu di mana kemuliaan seseorang terletak pada ketakwaannya, bukan pada gender atau nasab dan bangsanya, yang tentunya tetap memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Namun, perlu diperhatikan bahwasanya kesetaraan gender itu bukan berarti menyamakan semua hal antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, memberikan kesempatan yang adil sesuai dengan potensi dan kodrat masing-masing. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.